gitu. Contoh kayak kerikil ini umpamanya nih ya, ini jackpotnya ini di sini, di dekat-dekat kulit ini, dekat-dekat kulit ini. Tapi kalau kita ngambil daging inti di sini, nah ininya kebuang, ya sudah. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya, Gilang Ramadan. Kali ini kita mau review bahan kalsedon jenis warna merah. Banyak pertanyaan, bang, kalau bahan merah ini kenapa cenderung warnanya coklat ataupun seperti warna madu. Jadi memang kadang bahan natural itu nggak bisa dipisahkan dari warna coklat dan warna orange, seperti itu. Kalaupun ada yang jenisnya memang dia ngebronze ataupun nyoklatnya itu tidak terlalu, ada jenisnya kristal ya. Tergantung dari bahan-bahan yang dibeli daripada seller-seller penjual bahan batu akik jenis kalsedon. Memang kalau untuk mencari warna merah ini dari waktu booming juga sangat sulit, sebab kalaupun yang nggak bisa mengolahnya sudah pasti dikatakan batu itu akan zonk guys. Nanti akan saya berikan juga cara proses batu kalsedon yang benar. Buat yang mau giveaway jangan di skip videonya ya, tonton terus, dan jangan lupa subscribe, like, berikan komentar yang positif. Syaratnya itu aja. Nanti ada pertanyaan dan juga ada jawaban dalam video ini. Bagi yang menjawab dengan tepat akan mendapatkan giveaway. Subscribe dulu, subscribe. Di depan kita ini sekarang sudah ada pola dan juga ada bahan. Untuk kawan-kawan yang biasanya sering jong ataupun takut zong membeli bahan, saya sarankan untuk membeli polkas ataupun pola kasar ya. Jadi istilahnya tuh, aduh saya beli bahan sudah sekian banyak tapi zong-zong terus. Nah itu saya sarankan beli polkas saja. Polkas, jadi tinggal dipaskan di ring, tinggal digosok aja sudah jadi merah seperti ini. Cuma kelemahan di polkas ini kita nggak bisa menentukan dim. Kadang-kadang kita ingin dimnya dim besar gitu kan. Nah, di polkas ini rata-rata ya tergantung dari bahan juga. Kalau bahan itu estimasinya dapat dim sebesar ini, bahkan kadang-kadang juga ada yang sebesar ini gitu kan. Kenapa? Karena untuk menghindari warna gradasi warna, entah itu seratnya atau apanya gitu kan. Dan juga sering ada pertanyaan, bang itu kok si abang kalau mau bikin polkas tuh merah-merah kok saya enggak gitu kan. Nah mungkin bisa jadi tergantung dari bahannya juga dan juga cara pengambilannya gitu. Seperti contoh kayak bahan-bahan kayak gini kan. Nah ini kalau bahan kayak gini ini nggak bisa kita pastikan harus dapat dim 25 ataupun dim 30. Sebenarnya bisa buat dim besar bisa. Hanya saja kadang kan di dalam batu ini kita tidak tahu warnanya itu apakah full warna sampai ke dalam. Kadang ada yang itu tadi yang saya bilang gradasi warnanya. Sudah gitu untuk menghilangkan seratnya juga. Nah seratnya itu serat sule, kura ataupun tali air, itulah musuh dari bahan jenis kalsedon ini guys. Jadi kalau bahan itu ya memang resikonya ya zong, nggak ada yang berani katakan 100% batu ini bakalan jackpot, nggak ada, kecuali bandot. Itu udah berkali-kali saya bilang juga di postingan Facebook.
itu nggak ada yang berani jamin nih dagingnya jamin merah bang, nggak ada yang bisa dijamin. Ya itu kayak BPKB sama sertifikat aja itu bisa dijamin. Kalau bahan walaupun kelihatannya ya pada dagingnya hitam itu kan, terus alur cat eye-nya bagus, dia belum menjamin juga di dalam ini full gitu kan. Kadang-kadang kita udah estimasi, wah ini dapat nih dimnya sekitar 25 atau dim 30, mau bikin dim 30, tapi pada kenyataannya begitu dibelah ya nggak bisa. Kalau bahan kalsedon itu nggak bisa kita patokan keinginan kita sendiri, kecuali dari bongkah betunggal rata-rata ya berat-berat 1 kilo sampai 2 kilo. Kalau untuk jenis warna merah sendiri jarang sih, untuk di atas 2 kilo ya jarang. Kebanyakan maksudnya itu warnanya itu nggak merata gitu. Oke, kita balik ke masalah polkas tadi. Untuk masalah polkas ini guys, nah ini kita dapat batunya ini dari jenis-jenis kerikil nih, kerikil kecil-kecil begini. Nah nih, ini jenisnya kerikil, batu yang istilahnya itu bukan besar bongkahannya ya. Karena kalau kerikil ini ya bukannya kita bukannya kita takabur atau apa, memastikan barang ini dapat gitu kan, enggak juga. Cuma resiko zongnya itu minim kalau kerikil guys. Karena kenapa? Kalau batu ini merah gitu kan, kalau batu ini merah ini kita prediksikan paling dapat dia 2 batu. Dalam arti 2 batu itu ya dimnya kadang-kadang bisa dapat di bawah 20 ataupun di atas 20. Terus yang lagi-lagi saya bilang untuk menghindarkan seratnya, terus warna gradasinya gitu kan. Nah itu tadi. Dan ini kalau sepintas lihat memang ini kayak alur cat eye, tapi alur cat eye nya dia bengkok-bengkok. Jadi disarankan kalau dapat batu yang seperti kayak gini jenis bahannya ya dibuat laster aja lah, dibuat laster model cempaka gitu kan, model cempaka. Tapi kalau misalnya dapat bahan yang jenis begini, nah ini bisa dapat untuk buat cat eye, mata kucing. Nah cara pengambilan untuk cat eye sendiri itu nggak bisa sembarangan, nggak bisa asal motong juga. Kebanyakan kawan-kawan masih belum paham ya, sebagian ada yang paham, ada yang enggak gitu kan. Ini bagi yang belum paham aja saya mau ngasih taunya. Jadi cara pengambilan untuk cat eye ini kita motongnya itu jangan begini ya, motongnya jangan begini. Kalau begini tuh salah, ini kebuang poinnya, ini sudah pasti kena tulang. Nah, cara pengambilannya gimana? Cara pengambilan ini kita potong, potong. Nah ini yang diambil nih, inilah posisi dia di atas nih, seperti ini di cat eye. Tapi kalau misalnya posisinya miring begini gitu kan, jadi posisi dia begini tuh. Nah ini posisi atas, nah ini jadi laster dia di sini, giwang samping laster, jadinya cempaka buat mumbul. Dan cat eye itu paling tinggi rata-rata ya kalau mau buat dim fenomena atau apa itu paling maksimal 6 mili udah bagus sih. Tapi kadang tergantung dari bahan. Kalau bahannya kristalnya bagus ya bisa dapat dim-dim sampai maksimal tuh 10 atau 12. Tapi kalau untuk di warna merah sangat jarang sih, apalagi kalau merah kan warnanya sendiri sudah ngebron gitu kan. Sudah terlalu ngebron, harus dibantu pakai mangkok untuk memperjelas, mempertegas si cat eye nya tadi itu, si giwangnya. Tapi kalau misalnya batu itu kristal, kalau dibuat mumbul itu jatuhnya bukan red lagi, jadi reddish dia. Warna reddish itu seperti orange kemerahan dia. Nah, ini seperti polkas yang ini. Nah, ini kan di jenisnya kayak orange ya, tapi ada merah. Nah ini seperti ini dia nih. Ini saya buat jenis begini karena dari bahannya tadi itu ya kerikil yang pertama, terus untuk menghilangkan serat dan warna gradasinya. Nah, untuk mendapatkan 2 warna. Kalau kita lihat secara visual ini kalau di kamera ini mungkin tuh beda-beda gitu kan kontrasnya.
Ini batunya dia agak muda dia. Nah ini kalau kita lihat sekilas ya kan, nah, ini kan warnanya agak ngoren ya nih. Agak ngoren dia, tapi ada bias merah, alas, dikasih alas bawah ini gitu. Tapi kalau yang memang red pekat, dia agak sedikit ngebron, dia agak nyoklat ya. Ini kan ada bedanya tuh, nampak ada bedanya kan. Nah, ini agak beda dia. Kenapa nggak bisa saya buat dim besar? Yaitu balik lagi untuk menghindarkan serat dan gradasinya gitu ya. Buat kawan-kawan kalau yang mau beli bahan ataupun polkas ya, memang ada kelebihan dan kekurangannya. Kekurangan dari polkas ini kadang-kadang seller yang menjualnya pun harganya beragam. Karena kenapa? Yaitu tadi susah untuk mendapatkan warnanya yang full, apalagi untuk dim besar ya gitu. Rata-rata ya dimnya dim 25 itu udah boleh dikatakan jackpot sih kalau dari bahan gitu. Sementara kalau dari bahan, memang yang saya bilang tadi, kalau dari bahan kita dapat jackpot, itu bisa kita buat dim lebih besar dari yang polkas dijual. Seller yang jual polkas itu kita dapat kalau jackpot gitu ya. Resikonya main bahan itu dimana-mana pun tetap jong, ada jongnya gitu ya. Boleh dikatakan 11-12 lah, sama dengan kayak berjudi, kita nebak gitu kan, feeling. Karena kan kawan-kawan nggak bisa lihat secara langsung. Kalau di online itu hanya berpatokan di foto dan kepercayaan, percaya gitu dengan seller mengatakan ini sekian persen, ini sekian persen gitu. Jadi buat kawan-kawan saya saranin yang takut zong gitu kan, yang takut zong udah bosen gitu beli bahan ya, mungkin bukan karena jongnya bahannya itu tadi, mungkin bahannya bagus tapi karena nggak paham ngolahnya gitu kan. Kadang-kadang si kalsedon ini daging intinya itu jackpotnya, maksudnya jackpotnya si kalsedon ini dia di dekat-dekat kulit begini dia nih. Tapi kalau kita sudah ngambil di dalam, di daging intinya itu memang jong dia guys. Terkadang itu tadi, padahal poinnya di sini, dia ngambilnya di sini. Nah itu yang salah, terbenturnya tuh di situ kebanyakan gitu. Contoh kayak kerikil ini umpamanya nih ya, ini jackpotnya di sini, di dekat-dekat kulit ini, dekat-dekat kulit ini. Tapi kalau kita ngambil daging inti di sini, nah ininya kebuang, ya sudah jadi orange dia, ataupun kadang-kadang bisa jadi belahnya putih gitu kan ya. Bahan kadang-kadang susah ditebak gitu. Jadi buat kawan-kawan yang mau membeli jenis kalsedon itu, terutama warna red ya, saya sarankan itu cuma dua, ada kekurangan ada kelebihan. Kalau mau beli polkas, kekurangannya tidak bisa ingin dim besar, yang penting dapat. Nah saya sarankan beli polkas. Untuk nilai harga polkas sendiri itu beragam tergantung seller-sellernya gitu. Kalau saya biasanya menjual satu polkas kayak gini itu hanya 200.000. Nah 200.000 itu belum termasuk ongkir, 200.000. Nah tapi kalau yang dim-dimnya di bawah seperti ini ya, dim-dim kecil ini nih, nah, 100.000 tuh, 100.000, 50.000. Tapi kalau kayak bahan kadang saya jual itu 1 kilo itu bisa ada yang 300.000 sampai 500.000 tergantung kualitas. Kalau untuk kualitas super sendiri ya, karena dari petaninya sendiri sudah mahal harganya, itu bahkan bisa sampai di atas 1 juta untuk kualitas supernya gitu. Oke, sekian dulu video review bahan dan pola kasar ini. Nanti di lain waktu kita akan buat video tentang cara pemotongan bahan mungkin ya, biar istilahnya kawan-kawan juga paham, lebih paham lagi. Kalau tadi kan saya menjelaskan cara pengambilan metode pemotongan bahannya gitu. Kalau nanti saya akan buatkan videonya. Oke guys, sekian dari saya, terima kasih. Jangan lupa share-share-nya ya. Untuk giveaway-nya nanti akan saya tulis clue-nya di bawah, jadi jangan di skip-skip videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.